Bukan saja salam dikirim oleh Nabi, tapi kami diminta doa pada engkau wahai Uwais. Jadi yang jadi tanda tanya, apa kelebihan Uwais kok bisa Nabi kirim salam dan disuruh minta doa oleh Nabi untuk sahabat-sahabat? Apa kelebihan Uwais? Cuma kelebihan dia merawat ibunya. Maka siapa yang durhaka dengan ibu dan ayah, jangan pernah kau akan melihat wajah Nabi di yaumul qiyamah. Maka kalau punya ibu, punya ayah, punya dosa, punya salah, pulang minta maaf pada dia. Kalau kerinduan kepada Nabi, Uwais Al-Qarni kerinduan kepada Nabi tidak terbendung, tapi dia tidak bisa ketemu Nabi karena punya ibu. Padahal kalau dia minta izin sama ibu, wahai ibuku, izinkan aku untuk berangkat ke Madinah, aku temui Rasulullah, pasti ibunya mengizinkan. Tapi Uwais tidak meminta izin pada ibu karena sayang ibunya sudah sepuh, sudah tua, sudah kabur. Maka dia rawat sampai ibunya meninggal baru berangkat ke Madinah. Nyampe Madinah enggak ada Rasulullah, sudah wafat. Tapi beliau dikirim salam oleh Rasulullah, malah beliau mendapat disuruh minta doa oleh Rasulullah untuk sahabat-sahabatnya. Itulah kelebihan Uwais Al-Qarni. Dia bukan sahabat, cuma Sayyidut Tabi'in. Maka yang punya ayah, punya ibu, punya salah, minta maaf pada dia. Nyo yang nama, yang nayah, ya laki maaf. Nyo anak merupakan kalian wajah Nabi urung kiamat. Kerinduan pada Nabi tanya tak terbendung. Karena Nabi Muhammad itu mahal. Mahal Nabi Muhammad. Pingin bertemu dengan Rasulullah hari esok. Malah Rasulullah akan menghadiri waktu kita sakratul maut. Nah yang petalkin tanya boleh saja Rasulullah yang talkin, cuma nggak nampak di saat sakratul maut, di saat sakit nazak. Ya bahasa Aceh sakit nada la doa. Jadi waktu kita talkin la ilaha illallah, bisa saja Rasulullah yang datang, bisa saja Rasulullah yang mentalkinkan. Tapi kalau kerinduan kepada Nabi, cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi, Nabi akan menghadiri waktu kita sakratul maut. Dan insya Allah mudah kita talkinkan, mudah mengucap 2 kalimat syahadah. Tapi sekarang kerinduan kepada Nabi, sayang cinta kepada Nabi, enggak ada. Cikalan ada pugak pengumuman lagi, perayu urolhe Nabi, nyo yang tu. Acih ya cok PKH, soh gempung. Karena mungkin BLT PKH kada. Kalau ada fulus mulus, nggak ada fulus manfus. Makanya maulud Nabi nyonyokan. Ya Nabi Muhammad. Jadi di saat Nabi mau wafat, kedua wafat Rasulullah ke sahabat, dikumpulkan sahabat sebanyak berapa jumlah sahabat? 124.000. Tapi banyak sahabat-sahabat Nabi, di antara golongan sahabat-sahabat Nabi berdiri di dalamnya untuk memberi ceramah. Siapa yang ada berurusan dengan aku, dengan ulun, maka kisaskan aku pada hari ini. Ke Nabi so yang nam urusan dengan lun, maka orangnya kisas lun. Poh lun balik baik poh lun uro kiamat. Poh lun balik baik poh lun uro kiamat. Mandum sahabat, semua sahabat terdiam, enggak ada yang berdiri. Mandum sahabat teduh mesiro hana mucunggok waktu. Karena cuma Rasulullah berdiri, siapa yang ada bermasalah dengan ulun, maka berdirilah, ambil kisas pada ulun. Jangan di esok hari kiamat dikisaskan ulun. Tolong di antara kalian bangunlah kisas ulun. Kalau ada yang berurusan dengan ulun, tolong bangunlah. Gak ada yang berdiri satu pun. Sayyidina Abu Bakar terdiam, Sayyidina Umar terdiam, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Bilal bin Rabah, semua terdiam, gak ada. Tapi ada seorang yang dia bangun di sudutnya masjid. Ya Rasulullah, saya punya bermasalah dengan engkau ya Rasulullah. Saya pernah kena tongkatmu ya Rasulullah di punggungku ya Rasulullah. Di saat engkau merapatkan saf barisan perang, disitulah aku kena dengan ujung tongkatmu ya Rasulullah. Maka hari ini aku tuntut kisas balik karena engkau sudah minta tadi ya Rasulullah.
Maka para sahabat mintalah, ya Uqasyah, jangan kau kisah Rasulullah, jangan. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Uqasyah, kisahkan aku. Kata Sayyidina Umar, ya Uqasyah, jangan kau kisah Rasulullah, kisahkan aku. Sayyidina Ali, ya Uqasyah, jangan kau kisah Rasulullah, kisahkan aku. Sayyidina Utsman sama semuanya minta diganti, enggak mau. Sayyidina Uqasyah tetap sasarannya Rasulullah. Kalian para sahabat diam semuanya karena aku pingin kisahnya Rasulullah. Sayyidina Bilal pun terduduk dia. Kata Rasulullah, ya Uqasyah, apakah engkau benar mengingat kisah aku? Benar ya Rasulullah. Ya Bilal, tolong pulang ke rumah, ambilkan tongkatku. Tolong pulang, ambilkan tongkat. Sayyidina Bilal dengan gegabah terburu-buru dia pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluarlah Fatimah Zahra, putri Rasulullah. Keluar Fatimah Zahra. Ya Bilal, kenapa engkau pulang terburu-buru? Kenapa engkau cuma wajah agak berbeda dengan hari-hari yang lain? Kata Bilal, wahai Fatimah Zahra, di masjid para sahabat semuanya terdiam. Uqasyah minta memukul Rasulullah di punggungnya Rasulullah. Semuanya minta ganti, nggak mau. Cuma sasarannya Rasulullah, wahai Fatimah Zahra. Kata Fatimah, wahai Bilal, tolong sampaikan pada Uqasyah, suruh pukul putri Rasulullah saja, jangan kau pukul Rasulullah. Kata Bilal, wahai Fatimah Zahra, Uqasyah tidak mau, cuma sasarannya Rasulullah. Kami sudah pingin mengganti semuanya, nggak mau. Hasan dan Husain cucu Rasulullah pun minta, nggak ada yang mau. Semuanya terdiam, yang maunya cuma Uqasyah, dia sasarannya Rasulullah. Maka diambillah tongkat, dikasihlah untuk Bilal bin Rabah, dibawalah ke masjid, diserahkan pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini tongkat. Diambillah tongkatnya Nabi, maka dipanggillah Uqasyah, kemarilah engkau. Ini tongkatku, kau kisahkan aku. Ya Rasulullah, dipegang tongkatnya Rasulullah oleh Uqasyah. Ya Rasulullah, di saat engkau memukuli, bukan kau pukul, tapi kau merapatkan saf barisan perang, cuma kena ujung tongkatku di punggungku, aku nggak punya baju. Maka hari ini aku pun akan kisah engkau ya Rasulullah, tidak punya baju. Lagi buka baju Nabi. Nabi langsung buka baju. Nampaklah kulit Nabi yang cukup mulia. Kulit Nabi putih kuning, kulit Nabi putih merah. Putih-putih Rasulullah tidak nampak urat. Putih Rasulullah hanya nampak urat. Putih daya dua urat, hijau-hijau urat. Abu Lahab juga putih orang Abu Lahab. Abu Lahab kalau berjalan di dalam gelap dia nampak putih kulitnya Abu Lahab nampak. Segitunya gantengnya Abu Lahab, tampannya Abu Lahab luar biasa tampan. Kulitnya saja berjalan di dalam gelap nampak putih-putih. Aciron jalan seput ada putih. Tidak, tapi Abu Lahab nampak putih-putih tangannya. Cuma akhlaknya jahat. Gaji yang putih-putih bro akai cucu Abu Lahab. Abu Lahab ganteng, tapi akai bro. Gaji yang bro akai putih, anak kemuan Abu Lahab. Makanya begat akhlak. Maka dibuka baju Rasulullah, nampaklah kulitnya Nabi yang sangat luar biasa, kelembutannya Nabi. Maka Uqasyah ambil tongkatnya Rasulullah, diletakkan tongkatnya, langsung dipeluknya Rasulullah. Uqasyah mencium tubuhnya Rasulullah yang mulia. Kata sahabat di dalam masjid, wahai Uqasyah, kenapa kau bikin nangis kami semua? Seandainya kami tahu bahwa ini rekayasa kamu, wahai Uqasyah, tidak kami menangis. Apa kata Uqasyah? Kalau tidak, gini aku jadikan cerita, tidak sempat aku mencium tubuhnya yang mulia. Maka siapa kulit yang tersentuh dengan kulit Rasulullah, maka hari kiamat tak akan dimakan oleh api neraka. Uqasyah cuma tupeh kulit dengan kulit, hai pajuh di neraka. Di Aminah ibundanya Nabi di dalam kandungan, kok bisa isi neraka? Uqasyah cuma tupeh kulit dengan kulit sagai. Kulit Uqasyah tersentuh kulit Rasulullah.
tapi tidak dimakan oleh api neraka. Tapi Aminah ibundanya Nabi, Nabi di dalam kandungannya. Bukan 1 hari 2 hari, 9 bulan di dalam kandungannya. Kenapa kita tega mengatakan bahwa Aminah itu isi neraka? Kenapa? Maka pandanglah. Yang kedua, Abdullah kata Nabi pernah berbekam mengambil darah. Dia panggil Abdullah, "Ya Abdullah, kemarilah engkau. Ini darahku, tolong buang pada tempat yang tidak dilihat orang. Tolong buang darahku." Diambillah darah Nabi oleh Abdullah. Dia pergi ke belakang. Dia lihat gak ada orang. Dia minum. Lalu dia kembali kepada Nabi. Nabi nanya lagi, "Ya wahai Abdullah, sudahkah engkau buang darahku?" "Sudah ya Rasulullah." "Di mana?" "Di tempat yang tidak dilihat orang." "Tidak ada Rasulullah." "Di mana?" "Di dalam perutku." "Kenapa kau minum darahku? Itu najis." "Wahai Rasulullah, darah engkau bercampur dengan darahku, tidak akan dimakan oleh api neraka tubuhku." Itulah Abdullah. Cuma darah Nabi bercampur dengan darah Abdullah, tubuhnya tidak dimakan oleh api neraka. Tapi Aminah ibundanya Nabi di dalam kandungan, bercampur darah Aminah dengan darah Nabi. Kok bisa tega mengatakan Aminah itu isi neraka? Abu Uzza, ya engkau sudah ada keponakan. Orang Arab langsung nanya, "Keponakanku laki perempuan?" "Laki." "Wah, senangnya aku, sudah ada ganti daripada adikku yang sudah meninggal. Senangnya aku," kata Abu Lahab. "Wahai Suwaibah, engkau kumerdekakan. Maka Abu Lahab, dia pernah menyumbangkan 1 budak waktu lahirnya Nabi. Harga budak waktu itu kira-kira 50 juta lah. Jadi Abu Lahab sumbang 50 juta untuk lahirnya Nabi. Kalau ada orang lagamuku yang sumbang di bawah 50 juta, berarti di bawah level Abu Lahab. Cuma 200.000 dia kasih, di bawah level Abu Lahab. Tapi jangan sedih, jangan gundah. Abu Lahab 50 juta, dia tidak beriman. Tapi kita 200.000 orang beriman. Tentu lebih baik yang 200.000. Makanya jangan susah dan gelisah. Walaupun 100.000 kita sumbang untuk maulud Nabi, pahalanya banyak. Tapi Abu Lahab 50 juta, dia dapat juga. Mana dapat? Di dalam kuburan dia ada dapat keringanan. Dalam riwayat ada dia menghisap-hisapkan tangan, ada susunya di tangan. Ada dalam satu riwayat lain, setiap Senin dia ada kelebihan di dalam kuburan, karena cuma memerdekakan 1 budak waktu lahirnya Nabi. Itu kelebihan dia. Makanya seorang Yahudi dan Nasrani cuma senang lahirnya Nabi, itu balasan dari Allah. Apalagi orang yang beriman, senangnya lahirnya Nabi bukan main, balasannya yaumul kiamah. Maka dapatlah Aminah aman, Asifah obat, Suwaibah pahala. Siapa yang merayakan hari lahirnya Nabi mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. 4, Halimatus Sa'diyah, ibunda yang menyusui Nabi. Nah, support contohku tolong saya. Jangan ribut. Nah, kali pergi kue kali ya. Udah makan kue? Udah belum? Adik buat malam ini, adik pergi ke tempat ceramah maulud, pingin dapat pahala. Jadi malam ini kita tinggalkan semuanya demi siapa? Demi Rasulullah. Apa kata Nabi? Tidak sempurna iman salah satu kamu sehingga kau lebih mencintai suamimu ketimbang aku, lebih kau cinta istrimu ketimbang aku, lebih kau cinta anakmu ketimbang aku, lebih kau cinta jabatan dan harta ketimbang aku. Tidak sempurna iman salah satu kamu, kata Nabi. Maka malam ini keikhlasan jauh perjalanan cuma untuk merayakan maulud Nabi. Ikhlas yang pertama. Yang kedua, syarat melakukan maulud jangan ada maksiat pada tempat maulud. Apa maksiat tempat maulud? Banyak. Kumpul-kumpul laki sama perempuan, maksiat. Makan maulud bareng-barengan sama laki sama perempuan, maksiat. Kadang-kadang tiap jobu na yang tu gombong, dia tu gombong rina.
maksiat. Bisa saja panitia undang orang yang berzikir hari Maulud, undanglah dia aja, jangan bikin-bikin mulut. Atau no aneh, no mulut mentang, teta undang gure-gure yung diki pega babah, bikin-bikin mulut dia. Apa dinamakan big box, big box. Tempat Maulud aja nggak bisa, apalagi tempat pesta. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak. Tempat pesta sebenarnya jangan dibikin apa keyboard itu nggak bagus, kurang bagus. Karena yang dimaksud pesta itu apa? Kita mensyukuri. Masa mensyukuri kita goyang-goyang sana sampai jam 12 malam belum pulang-pulang? Cuma ngomong-ngombor aja di sana. Makanya kurang elok, kurang elok. Kalau ada pestanya di rumah, ngundanglah ustadz-ustadz, suruh baca dalail khairat, suruh baca zikir-zikir, dapat pahala yang banyak, dapat keberkahan. Itu apa kita ngundang gibo-gibo cuma blum 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 blum. Kan sayang nenek-nenek datang pesta dia mau makan nggak bisa. Kejantungan lagi ini soalnya nih. Gede-gede amat dia suaranya. Sayang nenek-nenek kejantungan. Waktu makan nggak bisa makan, ngomong pun susah. Di mana tinggalnya? Di sana. Dengan siapa kamari? Suami. Nasinya ketebangan dia. Sayang nenek-nenek, itu apa keyboard? Cuma belum nganggu orang. Keluar. Coba dicontohkan. Wate tawarmo na be kamar. Na bau kamar sendiri na bau? Tidak. Kamar sendiri bau enggak? Enggak. Karena kamar sendiri enggak punya bau. Tapi menyata monggo dalam pelangkah mata uliku. Baru itu monggo pakon bekama ya Allah. Tapi kenapa pada dia nggak ada bau? Karena dia sering di situ. Coba bawalah dia, masuklah dia ke mall, bawalah ke Suzuya, bawalah ke mall-mall berbintang, bawalah main-main jauh-jauh. 1 pekan kau bawa pulang dia masuk kamar sendiri. Apa ngomong dia? Waduh, bau kali ini. Kenapa sudah kau rasa bau? Karena aku sudah mencium yang wangi-wangi di luar sana. Ini baru rasanya bau. Makanya yang memahami aliran-aliran itu, bawalah dia keluar sebentar. Kasih paham di luar sana, bawa pulang lagi. Wah, ini yang bodoh. Baru tahu dia bodoh. Tapi kalau dia di sini terus menerus, dia nggak tahu dia sangka dia orang pandai, padahal bukan. Keluarlah sana, cari paham. Kenapa kami bikin maulud? Kenapa nggak bisa maulud? Kenapa ini bisa salat azan Jumat 2 kali? Kenapa kami sekali? Coba kasih paham. Sebenarnya nggak ada yang salah. Salat subuh pakai kunut sah, nggak ada kunut pun sah. Yang salah nggak ada subuh. Itu yang salah. Pakai kunut sah, nggak ada kunut sah. Tetapi ada mazhabnya. Kalau antum mazhab Hanafi yang nggak ada kunut. Tapi kalau mazhab Syafi'i punya kunut. Oh, kami nggak punya mazhab ya Ustaz. Kami langsung pegangan pada Al-Quran dan hadis. Oh gitu. Langsung pada Al-Quran dan hadis. Iya. Kami juga pegangan pada Al-Quran dan hadis. Yang mengatakan kami pegang pada Al-Quran dan hadis, itu ngomongannya benar, tapi masa hidupnya salah. Yang pegang Al-Quran dan hadis itu hidupnya sesudah sahabat. Sesudah sahabat. Contoh Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Itu yang pegangnya Al-Quran dan hadis. Imam Bukhari sendiri bermazhab Syafi'i. Imam Hanafi, Imam Muslim sendiri bermazhab Hanafi. Itu yang pakar hadis, ahli hadis.